Matur nuwun dengan Pak Ainur Rafiq yang Sekdes dari Desa Kemelagi, Kecamatan Kemelagi. Ini Pak Desa ada di sana, Pak, di Kecamatan Kemelagi, tapi sudah almarhum, Pak. Pensiunan dan Ramil di sana, di Kemelagi. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Masih semangat pada pagi hari ini, Bapak Ibu peserta daring? Kami harapkan nanti ke depannya bisa membentuk Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak. Apa-apa yang harus kita lakukan setelah terbentuk, nanti akan dijelaskan secara jelas oleh beliau narasumber. Beliau adalah Bapak Hari Chandra Novianto SE MM dari DP 3AK Provinsi Jawa Timur. Sebelum dimulai acara ini, kami perkenalkan saya sebagai pemandu atau moderator pada kegiatan pada pagi hari ini. Nama saya Ani Widyastuti, jabatan Kepala Bidang Perlindungan Anak. Monggo Pak Chandra, waktu dan kesempatan saya berikan panjenengan untuk 1 jam ke depan. Terima kasih. Matur nuwun Bu Ani Widyastuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya akan menyampaikan materi yang sudah kami sampaikan kepada Bu Ani. Mohon Bu bisa di-share screen Bu. Materinya Berikutnya Bu. Ya, terus lanjut. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dari 5 klaster ini adalah merupakan hasil dari konvensi hak anak. Konvensi hak anak itu adalah konvensi yang dilakukan oleh dunia yang dalam rangka apa? Untuk pemenuhan hak anak. Diwujudkan dalam apa? Kalau dalam implementasi di negara kita, negara Indonesia adalah diwujudkan dalam bentuk KLA, Kabupaten Kota Layak Anak. Terbagi menjadi 5 klaster substantif, teknis, ya, yaitu klaster 1 adalah hak sipil dan kebebasan, klaster 2-nya adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster 3 adalah kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan klaster 4 adalah pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta klaster 5 adalah perlindungan khusus. Klaster 1 dan klaster 4 ini adalah merupakan pemenuhan hak. Jadi ada 4 klaster utama ini yang memang skornya cukup besar Bapak Ibu. Dari 5 klaster itu ada 4/5. Jadi sekitar 80% dari KLA ini adalah pemenuhan hak anak. Dan klaster yang kelima adalah klaster perlindungan khusus, yaitu yang menyangkut tentang perlindungan khusus anak. Konsep besar perlindungan anak itu terbagi 2, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dan konsep sistem pemenuhan perlindungan anak ini diwujudkan dalam bentuk KLA tadi, Bapak Ibu. Next, berikutnya, materi berikutnya. Ya, oke. Ini sekarang distribusi dari per klaster tadi, Bapak Ibu. Jadi yang ada klaster kelembagaan itu adalah di sini adalah yang pertama. Kemudian ada klaster 1 hak sipil dan kebebasan. Itu ada berapa indikator? Ada 3 indikator, ya. Klaster yaitu akte pencatatan akte kelahiran, informasi layak anak, dan partisi anak. Baik, hal ini mungkin Bapak Ibu bisa nanti cermati, karena kami dibatasi waktu hanya 60 menit, kami hanya menanyakan secara teknis nanti terkait dengan bagaimana mewujudkan desa, kelurahan layak anak, dan kecamatan layak anak. Jadi, konsep desa layak anak dan kecamatan anak adalah sama, ada 5 klaster dan 24 indikator. Cuma beda pengwilayannya saja. Yang di bawah adalah fungsi desa dan kelurahan, atasnya adalah kecamatan layak anak. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Next. Baik,
KLA ini terintegrasi dengan sistem kabupaten di Indonesia. Kita lihat bahwasanya Kabupaten Layana adalah merupakan yang paling intinya di dalamnya di situ. Di situ ada di sampingnya yang pink adalah kabupaten kota aman bencana. Ini ada terkaitan dengan BPBD, terkait dengan klaster 5, yaitu klaster perlindungan khususnya. Kemudian kabupaten kota sehat. Nah, ini terkait dengan klaster 3, kesehatan dan kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kemudian kabupaten kota inklusi. Nah, ini adalah di klaster 4, yaitu klaster pendidikan. Dan kabupaten kota cerdas sama itu dengan dan yang ada lagi itu adalah kabupaten kota peduli HAM. Ini terkait dengan penegakan hukum terkait dengan hak asasi manusia. Next, Bapak Ibu. Next. Berikutnya. Oke. Tadi sudah dijelaskan di awal oleh Pak Asisten bahwasanya apa sih KLA itu, ya. KLA adalah merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak. Yang diawali dengan komitmen dulu, kemudian sumber dayanya, masyarakat, dunia usaha, media yang terencana dan menyeluruh dan berkesinambungan atau berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Intinya, Bapak Ibu, kalau yang di desa maupun kecamatan adalah merupakan sistem pembangunan berbasis anak di desa. Kalau di kecamatan adalah sistem pembangunan berbasis hak anak di kecamatan. Ya, yang terintegrasi, yang diawali dengan komitmen dan sarana dan prasarana selanjutnya. Baik, berikutnya Ibu, Bapak. Nah, sekarang siapa sih yang berperan mewujudkan KLA ini? Kita nggak usah yang lihat yang di atas, yang di bawah sekarang ini yang paling paling organisasi yang paling kecil adalah keluarga. Keluarga di atasnya ada RT, rukun tetangga, di atasnya ada RW, rukun warga. Kemudian baru di wilayah desa atau kelurahan. Yang di sini adalah mulai diinisiasi tahun 2014 adalah desa kelurahan layak anak. Kemudian diinisiasi juga di tahun yang sama adalah Kelana, kecamatan layak anak. Posisi Bapak Ibu, Pak Camat, kemudian Bapak Ibu kepala desa, kepala kelurahan di Kabupaten Mojokerto, Bapak Ibu adalah di desa kelurahan layak anak dan kecamatan layak anak. Next, berikutnya Bapak Ibu. Ya, ini di next berikutnya, Bapak Ibu. Berikutnya, baik. Sekarang kita lihat di mana KLA itu diimplementasikan. Kita ingat di keluarga kita opakan dari keluarga ramah anak. Kumpulan dari keluarga ramah anak ada individu tadi menjadi RT layak anak. Kemudian di atasnya lagi adalah RW layak anak, yang di bawahnya ada RTT layak anak tadi. Kemudian ditingkatkan lagi menjadi desa kelurahan layak anak, kemudian kecamatan layak anak, kabupaten kota layak anak, dan provinsi layak anak. Dan ujungnya adalah Indonesia layak anak di tahun 2030. Sehingga dalam hal implementasi dalam pemenuhan hak anak ini yang disebutkan KLA ini, mulai dari yang terbawah, dari keluarga sampai yang terbesar wilayahnya itu wilayah Republik Indonesia. Kita ini menjadi idola Indonesia layak anak. Next, berikutnya. Baik, sekarang apa yang dalam pengembangan KLA ini apa saja sih yang harus kita siapkan? Itu ada 7 step. Yang konsep yang 1, 2, 3 itu ada data persiapan. Apa yang kita persiapan? Pertama adalah komitmen. Komitmen dari seluruh perangkat desa maupun perangkat kecamatan untuk mewujudkan desa layak anak atau desa kelurahan layak anak dan kecamatan layak anak. Komitmen. Kemudian yang kedua adalah pembentukan gugus tugas. Ketiga adalah pengumpulan data basis. Ini alhamdulillah setelah saya lihat di evaluasi, saya verifikasi tadi, lihat di evaluasi KLA-nya, Bapak Ibu ternyata hampir semua desa maupun kecamatan sudah membentuk pembentukan gugus tugas KLA. Ya, aplaus buat Kabupaten Mojokerto. Ya, ini alhamdulillah kami tadi sudah melihat bahwasanya juga dilengkapi dengan SK-nya. Jadi pembentukan gugus tugas semua. Kemudian setelah di atas persiapan, kita apa? Perencanaan. Bapak Ibu yang terkumpul terhimpun di dalam tim gugus tugas KLA di desa maupun di kecamatan, itu tentu mempunyai tugas yang cukup penting, peranan yang penting adalah membuat perencanaan atau menyusun rencana aksi daerah atau rencana aksi desa, rencana aksi kecamatan, seperti itu Bapak Ibu ya, yang nanti dituangkan dalam peraturan kepala desa atau peraturan camat
atau SK camat dan sebagainya. Yang lampirannya adalah berupa rencana aksi daerah. Ya. Setelah perencanaan apa kemudian ada pelaksanaan tentunya. Nah, pelaksanaan ini adalah apa? Dari tim gugus tugas KLA yang ada di desa, kelurahan maupun kecamatan mempunyai job desk, tugas dan fungsi peran mereka masing-masing sudah terbagi per klasternya, Bapak Ibu. Jadi SK gugus tugas itu SK per klasternya. Klaster 1 hak sipil atau pertama klaster kelembagaan, klaster 1 hak sipil, klaster 2 terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster 3-nya klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4 pendidikan, 5 perlindungan khusus. Itu harus terangkum dalam SK gugus tugas. Kemudian setelah pelaksanaan tentunya ada pemantauan dan evaluasi, MONEV. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang akan melakukan monitoring dan evaluasi? Apakah Pak Kepala Desa atau Kepala Pak Lurah atau Pak Camat? Ya. Nah, ini kalau di lingkungan desa tentunya MONEV ini bisa dilakukan oleh pihak ketiga Bapak Ibu untuk menjamin transparansi dan independensi di dalam penilaiannya. Jadi tidak ada unsur konflik of interest di dalam penilaian tersebut. Maklum kalau seumpamanya saya sendiri sebagai Pak Camat misalnya gitu ya, saya melaksanakan program, kemudian saya monitoring, tentunya tidak elok. Karena yang memonef adalah dari pihak yang lain yang tentunya bisa memberikan data atau penilaian yang objektif atas kinerja dari pelaksanaan KLA tadi. Dan yang 7 tentunya pelaporan. Baik, berikutnya Ibu, Bapak. Next. Materi berikutnya Bapak Ibu. Nah, baik. Sekarang apa sih yang tadi sudah kami sampaikan definisi dari desa kelurahan layak anak ataupun kecamatan layak anak. Bapak Ibu ini tinggal ganti konteksnya saja. Desa nanti diganti kecamatan, kalau konteksnya di kecamatan layak anak. Yaitu kesatuan wilayah yang berbasis RW itu kalau di kelurahan, kalau di kecamatan berbasis desa atau kelurahan itu kalau yang kecamatan, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha, ya, apa? Dalam rangka menghormati, menjamin, memenuhi hak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan seksual, diskriminasi, dan dengan mendengarkan pendapat anak. Nah ini pentingnya, forum anak harus ada di masing-masing desa, forum anak harus ada di masing-masing kecamatan. Yang direncanakan secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Next. Nah, indikatornya apa sekarang? Nah, kalau kabupaten, kota, desa atau kecamatan itu disebut desa layak anak atau kecamatan layak anak, tentunya ada indikator-indikator yang menjadi bahan pertimbangan penilaian tersebut. Ya. Nah, indikator desa kelurahan atau indikator kecamatan layak anak adalah panduan bagi desa atau panduan bagi kecamatan dalam mewujudkan desa, kelurahan atau kecamatan layak anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sebagai bagian dari kabupaten kota layak anak. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwasanya desa kelurahan layak anak, kecamatan layak anak adalah merupakan subsistem dari kabupaten layak anak. Sehingga ini ada berjenjang karena subsistem ini jalan bisa berjalan baik maka akan dapat segera mewujudkan kabupaten layak anak. Berikutnya Ibu, Bapak. Slide berikutnya. Baik, yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya tidak ada perbedaan antara indikator maupun klaster dari kabupaten layak anak, kecamatan layak anak, maupun desa kelurahan layak anak. Ada tetap 5 klaster substantif dan klaster kelembagaannya, dan terbagi di 24 indikator. Semuanya seperti itu. Sehingga Bapak Ibu apabila Bapak Ibu tadi mengisi di dalam evaluasinya di D Kelana maupun Kelana, dan alhamdulillah saya sudah membuatkan report juga kepada Bapak Ibu, ya. Tadi kami sudah sebelum acara dimulai kami sudah bisa buka data-data terkait dengan pengisian D Kelana dan Kelana di Kabupaten Mojokerto. Untuk D Kelana sendiri dari nilai maksimal 75, Bapak Ibu sudah bisa menginput ataupun mengisi jawaban serta dokumen serta informasi yang dibutuhkan dengan scoring 73,80. Ini sudah mendekati maksimalnya 75. Sedangkan untuk yang Kelana, Kecamatan Layak Anak,
dari nilai maksimalnya 25, Bapak Ibu sudah bisa menginput sehingga ada scoring 18,35. Sehingga total dekelana dan kelana dari nilai maksimal 100, Bapak Ibu sudah mengumpulkan 92,15. Ini sudah luar biasa, 92,15%. Nah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu. Nah, di klaser 1. Klaser 1 ini adalah hak sipil dan kebebasan. Dan di sini ada beberapa indikator yang harus Bapak Ibu cermati, Bapak Ibu laksanakan. Yang pertama adalah persentase anak yang sudah memiliki akta kelahiran atau kartu identitas anak. Tentunya Bapak Ibu yang mempunyai wilayah yang terkecil kan RT, RW, kemudian desa. Nah, otomatis ya ada penerbitan KK dan lain sebagainya itu ini Bapak Ibu wajib sekali mendata. Ini terkait dengan hak sipil anak. Bapak Ibu bisa berhubungan dengan Dukcapil ataupun kantor desa, kantor kelurahan Bapak Ibu di kecamatan tentunya mempunyai basis data seperti ini. Jumlah anaknya berapa yang berdasarkan kelompok umur, dan jumlah yang sudah memiliki akta kelahiran berapa, dan memiliki kartu identitas berapa. Itu kan tentunya itu menjadi tanggung jawab di klaster 1, di tim gugus tugas KLA, baik di kelurahan, desa, maupun di kecamatan. Kemudian yang kedua adalah adanya informasi layak anak atau ILA. Informasi termasuk dan apa ILA itu? Ada ruang publik, yaitu ruang baca atau pojok baca. Biasanya di kelurahan maupun di kecamatan ada satu ruangan yang dimanfaatkan untuk anak-anak untuk literasi. Baik itu literasi digital maupun literasi di dalam pemahaman di buku-buku di perpustakaan. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, di hak sipil ini adalah yang terpenting adalah melibatkan forum anak, Bapak Ibu. Jadi adanya forum anak desa, kelurahan maupun kecamatan. Dan seluruh alhamdulillah dari 18 kecamatan ternyata forum anaknya 18-nya sudah ada. Ini alhamdulillah. Perlu kita apresiasi bahwasanya 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto sudah membentuk forum anak. Nah, sekarang ada yang 299 desa dan 5 kelurahan, apakah mempunyai hal yang sama? Karena kabupaten kota disebut sebagai kabupaten layak anak atau desa layak anak adalah prosentasenya adalah 76 sampai 81 sampai 76% ke atas atau 81% ke atas sampai 100 itu yang sudah membentuk forum anak. Sehingga apabila di kecamatan Bapak Ibu, di desa ataupun kelurahan Bapak Ibu yang masih belum terbentuk forum anaknya, monggo pada kesempatan ini kita mempersiapkan untuk penilaian evaluasi yang tahun 2023 segera membentuk forum anak ini. Karena salah satu indikatornya forum anak terbentuk di desa, kelurahan maupun kecamatan. Next, berikutnya Bapak Ibu. Ya, di klaster 2, di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu juga harus bekerja sama di tim gugus tugasnya di klaster 2. Ini juga melibatkan unsur dari Kementerian Agama. Karena yang mempunyai data kasus pernikahan tentunya dari Kemenak, yaitu KUA dan lain sebagainya. Nah, ini perlu sekali adanya usaha pencegahan, adanya edukasi kepada masyarakat agar anak-anak kita itu tidak terburu-buru melakukan pernikahan. Karena sesuai dengan undang-undang yang baru yang sudah di amandemen, Undang-Undang 174 itu sudah berubah. Karena usia minimal anak perempuan yang menikah adalah 16, sekarang sudah ditingkatkan menjadi 19. Nah, sehingga ini yang menyebabkan di kabupaten kota data kasus anak yang menikah di usia anak itu meningkat. Karena apa? Harus mendapatkan dispensasi dulu dari Kementerian Agama. Nah, di situ. Sehingga data tentunya mudah-mudahan di Kabupaten Mojokerto tidak terlalu banyak. Kalaupun banyak tentunya perlu ada edukasi dari Bapak itu semuanya. Kemudian ada tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga. Nah, di sini ada Puspaga. Sekarang saya mau tanya, apakah di Kabupaten Mojokerto sudah membentuk Puspaga? Puspaga itu adalah pusat pembelajaran keluarga. Di situ ada konselornya, seorang psikolog yang akan menerima pengaduan ataupun curhat
dalam rangka apabila ada permasalahan di dalam keluarganya, entah itu orang tuanya atau kepada anaknya sendiri. Kemudian ada tempat atau lembaga pengasuhan alternatif. Nah, di sini adalah misalnya di panti asuhan atau yang sekarang dikenal dengan namanya LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dan yang tentunya yang terpenting tadi disampaikan oleh Pak Asisten tadi, bahwa di masa kecil kita dulu kan masih banyak ruang bermain kita ya. Kita tidak mengenal gadget seperti sekarang ini, sehingga aktivitas kita setelah sekolah atau bermain. Ini adanya ruang bermain ramah anak atau RBRA. Berikutnya, Ibu, Bapak, untuk yang materialnya. Ya, di klaster 3. Di kesehatan dasar dan kesejahteraan. Nah, ini tentunya di klaster 3 di tim gugus tugas, Bapak Ibu yang bertugas di sini mungkin di desa kan ada mungkin posyandu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini semua persalinan di fasilitas kesehatan. Maksudnya di sini apabila ada persalinan di wilayah Bapak Ibu, entah itu di desa, kelurahan atau kecamatan, disarankan harus masuk di fasilitas kesehatan yang pertama, yaitu di puskesmas, sehingga segera ditangani. Tentunya teman-teman yang di puskesmas atau dinas kesehatan UPT-nya di puskesmas tadi akan mencatat dan memberikan layanan terkait dengan persalinan ini. Kemudian ada indikator, yaitu semua anak sehat, tidak ada gizi buruk dan stunting. Nah, tadi ada beberapa di wilayah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, saya lihat memang masih ada yang terdapat gizi buruk dan stunting. Nah, ini jadi tantangan kita Bapak Ibu, sehingga ke depan mudah-mudahan anak-anak kita yang berada di wilayah kita ini semuanya mempunyai gizi yang cukup, sehat semuanya, dan terlepas dari stunting. Karena stunting adalah masalah yang jadi beban pemerintah juga. Ya. Tinggi masih stunting kita, angka stunting kita. Kemudian PMBA, pemberian makanan bayi dan anak. Nah, ini tentunya ini adalah menjadi salah satu indikator yang sudah ada di dinas kesehatan maupun di puskesmas. Kemudian tentunya puskesmas, sarana prasarana tadi harus didukung ya. Puskesmas ada puskesmas ramah anak. Apa yang disebut puskesmas ramah anak? Jadi puskesmas yang memang tenaga layanannya sudah mempunyai perspektif terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Jadi, kemudian ada ruang bermain anak dalam arti di dalam puskesmas tersebut. Kemudian ada ruang laktasi. Kemudian ada ruang pojok dan sebagainya. Itu ada ruang terkait dengan puskesmas ramah anak. Ada beberapa indikator yang di puskesmas ramah anak. Kita tidak berbicara masalah spesifik terhadap PRA, tetapi untuk di puskesmas ramah anak ini memang wajib. Jadi harus ada tenaga yang sudah ada mendapatkan BIPTEK tentang KHA, Konvensi Hak Anak. Kemudian yang terpenting lagi Bapak Ibu di klaster kesehatan ini adalah tersedia kawasan tanpa rokok di ruang publik. Bapak Ibu, di dalam evaluasi penilaian KLA kemarin, itu memang ada pertanyaan apakah kabupaten kota saudara masih mendapatkan cukai rokok, tembakau dan sebagainya. Kan banyak iya, karena memang cukai adalah salah satu pendapatan asli daerah, yang bagi hasil, yaitu dimasukkan dalam salah satu unsur APBD, pendapatan asli daerah. Namun, pemanfaatan itu tentunya tidak istilahnya seluruh aktivitas dengan rokok tadi itu ada kawasan tersendiri yang tidak boleh. Itu harus ada SK-nya, SK dari SK atau peraturan Bupati di Kabupaten Mojokerto yang menyebutkan bahwasanya di ruang publik, contohnya di ruang sarana satuan pendidikan atau sekolah dan rumah sakit atau ruang publik yang lainnya, mungkin ada istilahnya ruang bermain ramah anak tadi itu ada yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Oke, itu. Next, berikutnya Bapak Ibu. Di klaster 4 di pendidikan dan memanfaatkan waktu luang dan kegiatan budaya. Kami tadi sudah membuka juga evaluasi pengisian dari Bapak Ibu. Bahwasanya di beberapa kecamatan, desa dan dusun itu sudah ada fasilitas minimal ada lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola tentunya luas sehingga bisa dimanfaatkan, bisa saja sebagai lapangan sepak bola, voli dan lain sebagainya, tenis meja dan sebagainya. Nah, ini adalah dalam rangka apa Bapak Ibu? Dalam rangka memberikan akses kepada anak-anak kita untuk mempunyai akses bermain, ya. Nah, tentunya ruang bermainnya harus ramah anak. Nah, di klaster 4 pendidikan ini adalah semua anak harus bersekolah, mendapatkan pendidikan wajar 12 tahun. Nah,
Bapak Ibu mungkin bertanya, Pak, kami di Kabupaten Mojokerto itu kan hanya sampai sekelas SMP atau SLTP. Sedangkan untuk yang di SMA, di SMK adalah kewenangan provinsi. Ya, pembagian wilayahnya adalah ya, betul. Tetapi anak-anak kita yang duduk di SMA dan SMK di wilayah itu adalah anak-anak kita kan, anak-anak Kabupaten Mojokerto. Datanya saja Bapak Ibu yang mungkin bisa dikonsolidasikan dan dikoordinasikan dengan cabang dinas kesehatan atau UPT dinas pendidikan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Data-data tadi. Kemudian adanya sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak ini tadi juga saya buka juga. Apa sih yang sekarang ini? Bapak Ibu, untuk dari berapa sih, ada berapa sekolah ramah anak yang ada di sekolah yang ada di Kabupaten Mojokerto, mulai tingkatan PAUD, TK, SD, SMP. Sebutkan di suatu ada datanya. PAUD ada sekian, TK ada sekian, SD ada sekian, termasuk yang madrasah ya, ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah untuk yang tingkat SHTP-nya. Kemudian untuk SMP juga itu, ya. Nah, berapa yang di bawah naungan dinas pendidikan, berapa yang di bawah naungan dinas Kementerian Agama, berapa? Itu harus ada datanya. Data tadi itu adalah sebagai data pendukung dalam pengisian Bapak dievaluasi karena di Dekelana maupun Kelana. Contoh masuknya di Kecamatan Jetis misalnya, ada sekian PAUD, ya. PAUD-nya itu PAUD HI, Pak. H itu holistik integratif. Jadi sudah bisa juga mengampu menerima anak-anak yang mempunyai berkebutuhan khusus, yang inklusi maksudnya. Jadi tidak hanya yang normal-normal saja, tetapi yang inklusi pun sudah harus ada, itu namanya PAUD HI. Nah, kemudian cara progresnya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa membandingkan jumlah SD misalnya di Kecamatan Jetis, SD baik negeri maupun swasta, disebutkan terpilah, jumlahnya misalnya 10 misalnya. Yang sudah dikategorikan sebagai SRA, Satuan Pendidikan Ramah Anak, ada berapa? Misalnya 4. Berarti kan masih 40% capaiannya pada tahun 2021 atau 2022 ini. Kemudian progresnya, ini saya berikan trik ya, agar nanti nilai kita itu bisa bagus, bisa bertambah, dan pemeringkatan kita di Kabupaten Mojokerto bisa meningkat. Kalau 2022 ada 4 yang tadi, 2023 targetkan menjadi 6. Jadi kan ada peningkatan dari 40% menjadi 60%. Misal seperti itu. Progres itu Bapak Ibu, kami sebagai fasilitator maupun verifikator, itu akan menjadi catatan yang tersendiri. Jadi tidak hanya 4 terus saja dari tahun ke tahun sama. Itu sudah ada progres berarti. Contohnya seperti itu. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Di klaster 5, di perlindungan khusus. Pak Asisten tadi di awal juga menyampaikan bahwasannya masih banyak terjadi kasus kekerasan. Dan beberapa waktu yang lalu di Mojokerto, tapi itu di kota, itu pernah terjadi kasus istilahnya anak yang diperjualbelikan, jadi dianya juga sebagai penyedia maupun hal-hal yang itu tadi. Itu anak SMA, masih anak SMA, dan alhamdulillah sudah bisa diberikan edukasi oleh Kota Mojokerto, ya. Nah, Kabupaten Mojokerto ini data ya, Bapak Ibu, per 14 April tahun 2022 ini terdapat ada 25 kasus kekerasan. Rankingnya sudah masuk di ranking 5 besar, Bapak Ibu. Yang tertinggi adalah Surabaya, Jember, Sidoarjo, kemudian Mojokerto. Nah, Mojokerto termasuk tinggi. Nah, yang dilaporkannya 25. Nah, tinggi kasusnya ini itu bisa disebabkan memang adanya memang kasusnya memang banyak, atau dari sudah mulai masyarakat mulai sadar apabila ada kasus kekerasan ini segera dilaporkan. Dan sekarang yang terpenting adalah mekanisme pelaporan itu ditujukan kemana. Masyarakat itu harus tahu, Bapak Ibu. Kalau ada kasus kekerasan ini, saya harus lapor kemana? Apakah di polisi? Boleh. Tetapi Bapak Ibu di Kabupaten Mojokerto itu ada P2TP2A-nya. Bisa dilaporkan di situ. Bapak Ibu, kami mohon izin Bu Ani untuk Bu Ani Widyasuti untuk mengadvokasi untuk pembentukan PATBM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.
Karena Mojokerto mempunyai potensi yang besar, ada 18 kecamatan, 299 desa dan 5 kelurahan. Ini diharapkan untuk segera membentuk PATBM. PATBM adalah apa? Suatu lembaga yang unsur-unsurnya itu apa saja? Dari aparat-aparatnya panjenengan semua. Di sana ada dari, kalau PATBM ada kepala desanya, atau kepala kelurahannya, sekretaris desanya bisa, PKK, Babinsannya, kemudian Babin Kamtipmasnya dari unsur APH-nya, kemudian dari Karang Tarunanya, dari PKK-nya, dari lembaga masyarakat yang peduli anak di lingkungan panjenengan, itu bisa dijadikan menjadi anggota di PATBM. Apabila unsur edukasi pencegahan itu dilakukan secara masif di level yang terbawah di desa, yaitu melalui PATBM tadi, insya Allah jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Mojokerto mungkin insya Allah bisa ditekan atau dikurangi. Ini ada effort dari kita semuanya. Baik, ada beberapa klaster 5 di sini, ada 5, yaitu adalah adanya tempat pelayanan terhadap anak korban kekerasan dan eksploitasi. Di mana? Apakah P2TP2 Kabupaten Mojokerto sudah mempunyai shelter, rumah aman bagi korban kekerasan terhadap anak tadi itu? Atau istilahnya rumah aman atau shelter atau apa yang disebut itu untuk itu tadi, tempat layanannya. Jadi begitu ada masyarakat yang mengadu, Bapak Ibu ada layanannya, di mana? Di P2TP2 tadi. Jalan di mana? Nah, itu harus Kabupaten Mojokerto untuk bisa mensosialisasikan ini. Saya baca tadi bahwasanya P2TP2 sudah terbentuk di seluruh kecamatan, dievaluasi kalah, di isian panjenengan, dan dibuktikan dengan SK-nya. Alhamdulillah. Berarti apabila ada kasus sektoral, itu di desa maupun di kecamatan setempat, itu bisa langsung difasilitasi oleh P2TP2 di kecamatan tadi. Unsur-unsurnya di P2TP2 di kecamatan itu apa sih? Yang ada, ya tenaga, misalnya ada konselor tenaga psikolognya, baik psikologis klinis, kemudian ada yang kedua adalah ada bantuan layanan hukum, misalnya apabila terkait anak tadi itu bermasalah dengan hukum dan lain sebagainya, psikolog. Dan dua hal ini apabila tidak ada, memang dikoordinasikan menampung laporan ini dan diteruskan kepada P2TP2A yang ada di kabupaten sebagai leading sektor apabila ada kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah panjenengan semuanya. Kemudian terlayaninya anak korban pornografi, nafsa, dan di situasi darurat. Bapak Ibu, baru-baru ini di tahun 2021 yang lalu terjadi erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Tentunya di situasi darurat ini, di situasi bencana atau di situasi darurat ini tentunya perlu adanya penanganan. Karena sangat mungkin apabila di situasi darurat itu di situasi yang misalnya mendesak dan sebagainya, itu sangat mungkin rentan sekali anak ataupun perempuan itu rentan mendapatkan perlakuan yang salah. Nah, ini. Kemudian terlayani anak penyandang disabilitas. Mohon maaf, Bapak Ibu, apabila ada anak-anak yang di lingkungan panjenengan ada yang disabilitas, harus terlayani. Misalnya, apakah kantor-kantor kita ataupun ruang-ruang publik kita itu sudah mencerminkan layak anak? Layak anak itu tidak hanya buat anak-anak yang sehat saja atau normal, tetapi anak-anak yang juga dalam posisi sebagai posisi disabilitas. Misalnya ada enggak ruang tidak tangga undak-undakan, tetapi ada istilahnya jalan yang bisa memungkinkan kursi roda bisa para disabilitas tadi bisa memanfaatkan itu sehingga tidak terlalu susah. Gitu, ya. Nah, itu tadi. Kemudian yang keempat adalah tertanganinya anak yang berhak hukum, anak korban jaringan terorisme, korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Nah, ini beberapa yang lalu ya, tahun apa itu yang di Lamongan, kemudian di mana ada di Kediri dan sebagainya, kan ada juga kan anak-anak yang termasuk dalam keluarga yang jaringan terorisme dan sebagainya. Ya, ini fungsi dari teman-teman yang di klaster 5 tadi, Pak. Kemudian yang kelima adalah yang tadi saya sebutkan adalah diinisiasinya terbentuknya PATBM. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Nah, nanti kalau PATBM ada lembaganya ya, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Sama halnya dengan Bapak Ibu membentuk desa layak anak.
Soalnya ada bentuk buatkan SK saja, SK yang ada di kepala desa dan kepala kelurahannya atau Pak Camatnya di Aktivian. Ini unsur-unsur yang sudah saya sebutkan tadi. Berikutnya, Bapak Ibu. Ya, sekarang tentunya pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Timur, ini kan bertanya apa sih maksud dan tujuan ada desa kelurahan layak anak ataupun kecamatan layak anak ini. Maksudnya adalah untuk memotivasi dan mendorong terwujudnya desa, kelurahan atau kecamatan layak anak yang mampu mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak. Nah, ini ya maksudnya. Tujuannya ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan kebudayaan dan upaya konkret aparat desa, kelurahan, kecamatan, dan keluarga, masyarakat dan Indonesia di wilayah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan desa, kecamatan, atau kelurahan yang menjamin pemenuhan hak anak. Yang kedua adalah memastikan dalam pembangunan desa, kecamatan, atau kelurahan memperhatikan apa? Kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyatukan seluruh potensi yang ada di desa dan kelurahan, ya, dengan melibatkan apa? Partisipasi masyarakat, media serta dunia usaha yang ada di desa, kelurahan atau kecamatan dalam rangka pemenuhan anak. Berikutnya, Bapak Ibu. Nah, ya, inilah yang sekarang yang langkah teknis kita yang perlu Bapak Ibu siapkan dan perlu Bapak Ibu tindak lanjuti. Seperti yang kami sampaikan di awal, bahwasanya ada langkah-langkahnya melalui persiapan, perencanaan, kemudian pelaksanaan, monef, kemudian yang keenam adalah pelaporan. Nah, di tahap awal ini persiapan, karena Bapak Ibu di evaluasi kalian sudah membentuk, ya, komitmennya sudah ada dan dibuktikan dengan pembentukan gugus tugas KLA di desa maupun kecamatan. Jadi Bapak Ibu sudah melaksanakan sebenarnya, yaitu penggalangan kesepakatan komitmen dari para pemangku kepentingan desa atau kelurahan. Dan yang terpenting Bapak Ibu, mohon maaf, pada saat penggalangan kesepakatan atau komitmen tadi di antara perangkat desa, kelurahan maupun kecamatan ada dokumentasinya. Dokumentasi itu ada beberapa, ya, jadi dokumentasi berupa visual, berupa foto, dan dokumentasi berupa administratif, misalnya undangan tentang pembentukan persiapan pembentukan desa atau kelurahan atau kecamatan layak anak. Itu adalah salah satu dokumen yang dibutuhkan dalam pengisian KLA Bapak Ibu. Selain Bapak Ibu sudah menyiapkan ada SK-nya tadi itu. Ya. Kemudian apa? Setelah aktivitas tadi keterangannya apa? Yaitu ada sosialisasi tadi itu. Sosialisasi tadi itu bisa dilaksanakan di balai desa atau balai kelurahan maupun di balai kecamatan. Ya. Tujuannya adalah untuk membangun persepsi dan pemahaman tentang indikator desa, kelurahan atau kecamatan layak anak, bla bla dan lain sebagainya. Ya, itu adalah langkah-langkah awalnya. Next, berikutnya Bapak Ibu. Ya, berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, ada persiapan tadi setelah ada komitmen, ada pembentukan tim gugus tugas. Alhamdulillah setelah saya lihat tadi dari data isian panjenengan di Kelana maupun Kelana, Bapak Ibu sudah bentuk SK gugus tugas. Matur nuwun, itu adalah semua kan bentuk komitmen kita, ya. Tim gugus tugas tadi itu apa saja anggotanya? Nah, anggotanya kalau maunya di lingkungan di desa, ya gugus tugasnya adalah pengurus RT, RW, guru, tenaga kesehatan, tim penggerak PKK dan sebagainya. Bapak Ibu bisa baca tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, media, dan perwakilan anak. Forum anak harus ada di sana Bapak Ibu. Ya? Tim gugus tugasnya. Terus yang meng-SK-kan siapa? Nggak usah istilahnya terlalu susah Pak. Kalau di wilayah Banjarnegara di desa ya cukup dengan SK kepala desa atau SK lurah. Kalau di kecamatan ya cukup dengan SK camat. Ya? Nah, kalaupun nanti itu bentuknya adalah kolektif, mungkin Bapak Ibu Bupati dalam deklarasi tadi itu ya nggak apa-apa dijadikan satu rekap. Jadi namanya SK Bupati nanti terkait SK gugus tugas kecamatan ya, kecamatan layak anak gitu ya. Nah, tapi yang terpenting Bapak Ibu sudah menyiapkan dan semuanya SK-nya sudah yang menandatangani adalah Pak Camat, Pak Kades maupun Pak Lurah. Matur nuwun. Berikutnya, slide yang berikutnya. Di perencanaan, tadi persiapan. Nah, sekarang perencanaan itu yang terpenting Bapak Ibu. Perencanaan ini adalah memang agak susah. Memang di dalam menggapai sesuatu yang lebih baik, tentunya memang butuh effort, butuh semangat,
butuh istilahnya pengorbanan baik tenaga pikiran ya, yaitu apa? Bapak Ibu diaktifkan mengumpulkan data dasar, data terpilah, terpilah itu yang pertama terpilah dari jenis kelamin laki perempuan, kemudian terpilah dari tingkatan usianya, misalnya 0 sampai 5 tahun, 6 sampai sekian dan sebagainya, karena usia anak kan sebatas 18 tahun, ya. Itu kemudian anak berdasarkan tingkat pendidikannya, misalnya seperti itu, ya, dan lain sebagainya. Tentunya itu data terpilah. Data-data terpilah tadi adalah menjadi satu kewajiban yang harus diampu oleh anggota tim gugus tugas tadi itu, ya, terkait dengan desa, kelurahan maupun kecamatan layak anak. Nah, data-data terpilah yang tadi saya sebutkan tadi Bapak Ibu ya, jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah anak atau penduduk di bawah 18 tahun, jumlah anak atau penduduk di bawah 18 tahun berdasarkan kelompok umur, usia sekolah. Nah, itu Bapak Ibu harus ada. Biasanya di setiap desa, kelurahan atau kecamatan ada data-datanya berupa data-data kependudukan. Nah, itu yang Bapak Ibu harus catat, harus dokumentasikan secara baik. Ya. Kemudian yang penting lagi adalah mutasi penduduk. Ini ya, terutama mutasi anak. Yang meliputi apa? Anak yang masuk ke desa, kelurahan, ya, keluar masuk kan ada yang pindahan, ada yang pindah keluar, atau yang pindah yang masuk ke desa, kelurahan atau kecamatan kita. Kemudian anak yang lahir dan anak yang meninggal. Nah, itu harus ada laporannya. Karena kalau yang di Dukcapil, yang itu kalau nggak salah, kalau itu anak yang lahir, itu biasanya langsung mendapatkan akte kelahiran. Dan mendapatkan dua manfaat juga. Akte kelahirannya dapat, dan yang kedua adalah kakaknya baru, kartu keluarganya baru. Itu adalah inovasi yang diberikan oleh Dukcapil dalam rangka layanan publik, terutama dalam hak sipil dan kebebasan, terutama hak asasi dalam rangka mendapatkan identitas dan kartu identitas anak. Berikutnya, Bapak Ibu, di perencanaan itu ada yang berikutnya setelah mengumpulkan data dasar. Data dasarnya apalagi? Data terpilahnya tadi. Bapak Ibu harus mengumpulkan apa? Nah, ini yang yaitu adalah jumlah anak menurut tingkat pendidikan antara mulai PAUD sampai PAUD, TK, SD, MI ya, SMP, Madrasah Tsanawiyah, SMA, SMK, MA, kemudian anak yang tidak sekolah. Anak yang tidak sekolah, maksudnya beda dengan putus sekolah ya Pak ya. Kalau putus sekolah mungkin sampai dia kelas SMP kelas 1, terus karena orang tuanya nggak mampu atau ada hal-hal yang lain sehingga tidak sekolah atau putus sekolah. Kemudian anak yang putus sekolah, jadi anak yang tidak sekolah itu memang tidak bersekolah, tapi anak yang putus sekolah itu anak yang dulu sekolah, kemudian karena sesuatu hal menjadi tidak sekolah, itu ada anak putus sekolah. Kemudian yang data yang kelima yang dibutuhkan adalah jumlah anak menurut kesehatan. Nah ini Bapak Ibu harus mengenai AKB, angka kematian bayi, AKB, balita dan anak, angka kematian bayi, kemudian jumlah balitanya berapa, anaknya berapa. Balita dan anak, kalau balita kan di bawah 5 tahun, 0 sampai 5 ya, itu Bapak Ibu harus menginput, itu namanya data terpilah. Kemudian anak itu ada mulai 6 sampai 18 tahun. 17 tahun lebih sedikit, kalau 18 tahun sudah mulai bergeser. Kemudian anak yang lahir dengan berat rendah, stunting. Nah, tentunya Bapak Ibu tadi kami lihat bahwasanya masih ada daerah atau di kecamatan Bapak Ibu di Kabupaten Mojokerto yang masih terdapat gizi buruk ataupun ya, efeknya adalah menjadi apa? Stunting. Nah, stunting menjadi beban kita bersama, mari kita cegah, mari kita upayakan untuk meminimalisir agar gizi buruk bagi anak maupun stunting itu tidak bisa menurun. Kemudian ada kolerasinya dengan anak yang menurut status gizi. Jadi status gizinya tentunya di puskesmas atau dinas kesehatan sudah tahu status gizinya mulai baik, cukup, tidak baik, buruk dan lain sebagainya, itu ada tingkat-tingkatannya. Kemudian yang terpenting lagi imunisasi Bapak Ibu. Imunisasi bagi anak-anak kita yang ada di puskesmas. Datanya di puskesmas ada. Bapak Ibu tinggal ngambil saja ya. Karena di puskesmas itu ada, sangat mungkin ada di desa dan sangat mungkin juga ada di kecamatan, pasti ada kecamatan. Berikutnya Bapak Ibu. Ya, di perencanaan juga masih yang di data terpilah,
Bapak Ibu, itu ada juga jumlah anak korban kekerasan ya, politik ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ya, kalau di PATBM tadi itu sudah terbentuk, ya tentunya ini bisa di entry atau di input data tadi. Kalaupun tidak, Bapak Ibu bisa bersumber kepada data yang ada di Kabupaten Mojokerto di P2TP2A-nya. Karena yang input kasus kekerasan melalui aplikasi Simponi adalah operatornya ada di Kabupaten Mojokerto. Kalaupun sudah ada edukasi tentang input atau operator di kecamatan, alhamdulillah bisa langsung ya, sehingga otomatis kerjanya di kabupaten tidak terlalu berat karena semuanya sudah terdistribusi mulai di kecamatan maupun di desa. Kemudian ada juga jumlah anak yang melakukan perlindungan khusus. Ya, ini Bapak Ibu, ini termasuk di AMPK, anak yang mendapatkan perlindungan khusus ya, anak yang membutuhkan perlindungan khusus AMPK. Ini contohnya anak pengidap HIV/AIDS. Ini Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Oke, harus ada. Kalaupun tidak ada, tentunya datanya nihil. Tapi di antaranya mungkin sangat mungkin ada, sangat mungkin ya. Walaupun itu datanya rahasia, tidak bisa dipublish, tapi kan ada. Kemudian anak korban nafsa, ya, anak korban narkoba dan sebagainya. Tentunya Bapak Ibu berhubungan dengan BNN Kabupaten ya, Badan Narkotika ya, Nasional di Kabupaten Mojokerto. Berapa jumlah anak di Kabupaten Mojokerto yang terlibat nafsa, kemudian melakukan proses rehabilitasi dan sebagainya. Kemudian anak dalam masa rehabilitasi dan reintegrasi sosial, ini terkait dengan ABH, Bapak Ibu, anak yang berada hukum itu tentunya tidak, kalau kasus-kasusnya masih kasus-kasus delik dan ringan, tentunya tidak harus itu dipidanakan, masuk penjara dan sebagainya. Tapi kalau khusus kasus pembunuhan, pemerkosaan, teroris dan sebagainya, itu tentu akan ada hal-hal yang lain. Jadi anak-anak tersebut juga tetap mendapatkan sanksi. Tetapi selama itu bisa dikomunikasikan, hanya misalnya Nyun Sewu, di Surabaya dulu kan pernah ada kasus masih anak, jadi tawon itu dientukkan gitu ya di daerah mata sungai bengkak. Orang tua korban nggak terima. Nah, padahal sehingga menuntut dan sebagainya. Setelah dimediasi, karena itu masih anak-anak masih berusia di SD, masih SD kelas 1, sehingga dimediasi tidak sampai ke ranah hukum, ke ranah pidana, ya jadi di restoratif justice. Jadi istilahnya didamaikan, dimediasi sehingga tidak sampai ke ranah hukum. Nah, kemudian yang berikutnya adalah anak, tadi sudah saya selesai ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nah, setelah perencanaan mulai kita akan dipelaksanakan. Perencanaan ini Bapak Ibu harus menyiapkan data-data yang cukup banyak ya Bapak Ibu. Tapi tentunya ini sudah terbagi di data-data itu ada, semuanya ada. Tinggal kita menginput sebagai salah satu tugas di klaster di tim gugus tugas KLA di desa maupun di kecamatannya. Di antaranya adalah data jumlah anak asuh dan anak adopsi. Nah, yang sewu, tentunya kalau anak asuh dan anak adopsi kan beda dengan anak kandung Bapak Ibu. Nah, itu kan kalaupun ada datanya di situ, itu bisa dimasukkan. Itu mungkin bisa di dinas sosial Bapak Ibu meminta datanya. Kemudian jumlah anak yang memiliki akte kelahiran, ini bisa hubungan dengan Dukcapil atau kecamatan itu sudah ada data-datanya. Pasti di wilayahnya itu ada data-data. Jumlah anak yatim atau yatim piatu. Nah, ini kemarin Bapak Ibu kita 2 tahun terakhir ada mengalami pandemi COVID, karena ada juga orang tua yang meninggal karena COVID sehingga anaknya jadi yatim atau yatim piatu. Berarti ya Bapak Ibu harus itu. Datanya di mana Bapak Ibu? Bisa ngambil di data Rapidpro yang ada di Kabupaten Mojokerto. Kemudian anak dengan kemampuan yang berbeda atau kemampuan lebih atau kurang. Jadi ini anak-anak yang indigo atau anak-anak autis dan lain sebagainya Bapak Ibu harus itu didata juga. Kemudian jumlah organisasi anak. Nah, jumlah organisasi anak ini Bapak Ibu selain forum anak, tentunya ada lembaga-lembaga OSIS misalnya Bapak Ibu, itu kan jumlah organisasi anak. Kemudian organisasi anak mana Karang Taruna mungkin, nah itu disebutkan di masing-masing desa dan kelurahan. Nah, ada Karang Tarunanya, namanya Karang Taruna apa misalnya? Bisa saja banyak Karang Taruna RT 5 RW 5 Karang Taruna Pemuda
sakti misalnya seperti itu. Dicatat itu di mana lokasi dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah jumlah anak dengan orang tua tunggal. Maksudnya di sini adalah apabila ada kita dapati anak yang orang tuanya hanya satu, bapaknya saja atau ibunya saja. Nah, itu harus Bapak Ibu catat. Karena apa? Itu sangat rentan sekali apabila anak-anak tidak terurus dengan baik, itu akan terabaikan atau terlantar anak tersebut, atau bahkan rentan menjadi korban kekerasan. Nah, kemudian jumlah anak yang tinggal di panti asuhan atau LKSA. Dulu namanya panti asuhan, sekarang namanya LKSA, Pak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Tentunya di Kabupaten Mojokerto, Bapak Ibu kan punya datanya. Tanya ke Dinas Sosial, berapa data LKSA yang ada di Kabupaten Mojokerto. Data yang masuk di Dinas Sosial tentunya data-data Dinas Sosial yang sudah terregistrasi. Mungkin banyak juga kan yang panti-panti yang masih belum terregistrasi, tapi menampung anak yang membutuhkan istilahnya layanan. Gitu. Nah, itu tolong Bapak Ibu juga mencatat. Kemudian jumlah anak yang tinggal di asrama atau pesantren. Nah ini LKS Kabupaten Mojokerto kan juga mempunyai banyak pondok pesantren ya yang diasramakan. Ya, contoh yang di Pacet itu kan pondok besar itu ya, yang itu. Memang Bapak Ibu itu tidak semuanya anak dari Kabupaten Mojokerto. Tetapi data-data itu kan bisa kita dapatkan di pesantren, misalnya jumlah anak santri yang mondok di sana sebanyak 1.000 misalnya. Kan terpilah juga anak di luar Kabupaten Mojokerto berapa, yang di dalam Mojokerto berapa. Itu aja. Nah, itu harus ada. Kemudian yang terakhir jumlah anak dengan riwayat kurang gizi stunting tadi. Bapak Ibu bisa meminta datanya di Dinas Kesehatan. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Di perencanaan berikutnya tetap masih lanjut Bapak Ibu, lanjut materi berikutnya. Slide berikutnya. Oke, sekarang mulai di perencanaan di analisa situasi anak. Ini Bapak Ibu nanti sebagai embrio untuk membentuk profil anak. Karena profil anak itu didapatkan, profil anak Kabupaten Mojokerto tentunya adalah informasi analisa situasi dari permasalahan anak yang ada di Kabupaten Mojokerto secara utuh. Di 18 kecamatan dan di 299 kelurahan, desa dan 5 kelurahan yang bisa menggambarkan secara utuh. Nah, itu yang nanti. Apa bentuknya profil anak itu berupa dokumen. Itu tentunya ada istilahnya yang penyusunannya bagaimana. Kemudian kerangkanya bagaimana sih? Di situ tentunya minimal ada kita mengetahui data terpilahnya jumlah anak. Anaknya di Kabupaten Mojokerto berapa? Kemudian terpilah lagi jumlah anak berdasarkan jenis kelamin, laki perempuan. Jumlah anak berdasarkan umur, usia pendidikan. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu jumlah kuantitatif, data kuantitatif yang harus ada di profil anak tersebut. Kemudian apalagi permasalahan-permasalahan yang menjadi isu permasalahan anak. Kemudian langkah-langkah yang sudah dijalankan. Kemudian itu. Kemudian wadahnya apa? Kemudian apakah sudah terfasilitasi dengan anggaran dan sebagainya. Itu adalah soal bentuk dalam profil anak tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan rencana aksi. Nah, rencana aksi tadi terkait dengan salah satu tugas dari gugus tugas KLA, yaitu menyusun rencana aksi desa, menyusun rencana aksi kecamatan dalam rangka pemenuhan hak anak atau pemenuhan dalam rangka KLA tadi itu. Nah, itu nanti dimunculkan rencana aksi tadi di dalam musrenbang, baik musrenbang desa, kelurahan maupun musrenbang kecamatan ataupun yang terbesarnya musrenbang kabupaten. Yang terpenting Bapak Ibu mohon di dalam setiap aktivitas Bapak Ibu dalam musrenbang yang mungkin saat ini sedang berjalan, libatkan satu perempuan, libatkan anak yang dalam forum anak tadi itu, Karang Taruna atau forum anak yang ada di desa, kecamatan maupun di kabupaten, untuk bisa mengikuti. Mereka itu patut kita dengar masukannya. Tentunya untuk yang di Kabupaten Mojokerto, hasil kongres anaknya dan sebagainya, tentu hasilnya merupakan suara anak. Suara anak Kabupaten Mojokerto, mungkin ada 10 item yang akan dibicarakan, akan disampaikan kepada Ibu Bupati misalnya gitu ya, yang bisa diampu, yang bisa dimasukkan dalam
RPJMD-nya atau Renstra-nya di Kabupaten Mojokerto itu berapa? Dari 10 misalnya bisa diambil 4, berarti hanya 40%. Yang 6-nya bagaimana? Apakah 6 itu sudah masuk di instansi teknisnya? Kita tak tahu. Sehingga mungkin yang tadi ya, tidak hanya melibatkan anak-anak, forum anak dalam musyawarah, tetapi bagaimana kita bisa mengakomodir suara anak tadi itu di dalam perencanaan pembangunan kita, baik di desa, kelurahan, kecamatan maupun di kabupaten. Berikutnya, Bapak Ibu. Nah, di pelaksanaan. Tadi sudah perencanaan, sudah tentang pelaksanaan. Nah, pelaksanaan apa sekarang? Ya berarti ada kegiatannya di tim gugus tugas KLA-nya tadi. Ya, mulai dari klaster kelembagaan, klaster 1 hak sipil, klaster 2 lingkungan keluarga dan masyarakat aktif, klaster 3-nya kesehatan, 4 pendidikan, 5-nya klaster perlindungan khusus. Tadi itu tentunya dijabarkan dengan job desk-nya masing-masing. Misalnya tugasnya di klaster kelembagaan itu apa sih? Nah, seperti itu. Klaster kelembagaan terkait dengan apa? Dengan regulasi. Nah, regulasi itu apa? Peraturan. Di lingkungan desa ada peraturan desa yang istilahnya mengangkat apa? Isu terkait dengan pemenuhan hak anak dan penulisan anak. Peraturan desa tentang desa layak anak misalnya gitu. Ya. Kecamatan juga sama, peraturan camat tentang kecamatan layak anak. Itu dibentuk di kelembagaannya. Ya. Kemudian terkait dengan yang tadi job desk di masing-masing tadi disesuaikan dengan tugas sesuai dengan klasternya. Klaster 1 hak sipil. Apa saja tadi tugas-tugasnya tadi? Yang tadi yang diketerangan tadi Bapak Ibu, ya, materi ini bisa panjenengan copy. Oh, tugas saya di klaster 1, saya ini di pos yang 2 ya. Kader KB atau ada apalah di sana tadi misalnya gitu ya. Oh, saya bisa mencatat tentang keterkaitan dengan gizi anak. Oh, saya bisa mencatat mendapatkan informasi terkait dengan jumlah anak yang terimunisasi misalnya gitu ya. Nah, tadi itu adalah yang harus terbagi Bapak Ibu ya, mulai klaster 1 sampai klaster 5. Sehingga tidak hanya satu perangkat daerah saja yang bekerja atau Pak Kepala Desa atau Pak Lurah atau Pak Camatnya, tetapi dari unsur yang terdapat dalam tim gugus tugas tadi itu sudah berbagi. Saya melakukan apa? Kewajiban saya harus saya penuhi apa? Nah itu Bapak Ibu. Rapat-rapat tadi itu bisa dilaksanakan secara rutin, minimal 3 bulan sekali Bapak Ibu. Adakan pertemuan tim gugus tugas tadi itu tidak hanya dengan SK saja Bapak Ibu, kemudian pas akhir tahun pada waktu penilaian baru bekerja, tidak. Namanya perencanaan yang baik itu adalah mulai dari awal, itu ada suatu sistem, itu mulai dari awal, mulai perencanaan, persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan, itu adalah merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Berikutnya Bapak Ibu. Next materi yang kemudian untuk pembinaan sekarang Bapak Ibu. Pembinaan itu ada 6 aktivitas yang perlu Bapak Ibu cermati bersama. Yaitu pertama adalah koordinasi, yaitu koordinasi apa? Rapat misalnya, komunikasi tadi. Fasilitasi, misalnya ada masalah-masalah apa yang terkait di dalam tusinya tadi itu ada konsultasi. Bapak Ibu bisa berkonsultasi kepada jajaran yang di atasnya. Misalnya kalau di desa dengan Pak Camatnya misalnya, atau Pak ya, Camat dengan di dinasnya yang mengampu. Kemudian pemantauan, monitoringnya bagaimana aktivitasnya di pembinaan itu. Evaluasi, dan yang keenam ada pelaporan. Nah, kemudian salah satu contoh yang kami sampaikan di situ adalah bahwasannya kalau seumpamanya di pembinaan tadi, apa sih? Contoh kepala desa, lurah atau camat selaku pembina tim gugus tugas bersama anggotanya, tim melakukan pemantauan apa? Pertama adalah cakupan atau persentase pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Bapak Ibu tadi kan persentasenya misalnya berapa sih akte kelahiran yang dipunyai anak-anak sudah mempunyai berapa akte kelahiran? Persentasenya. Pertanyaannya definisi operasionalnya adalah jumlah anak di kecamatan atau di desa tersebut ya secara umum dengan dibandingkan dengan jumlah apa? Jumlah yang sudah mendapatkan akte kelahiran atau akte atau kartu identitas anak, persentasenya. Misalnya jumlah anaknya 100 di desa atau kecamatan tersebut misal ya. Kemudian yang sudah mendapatkan akte kelahiran
mempunyai akta kelahiran adalah sebanyak 75, berarti cakupannya persentasenya ada 75%. Demikian halnya dengan KIA, kartu identitas anak. Misalnya 100, yang mempunyai KIA hanya 40 anak, berarti cakupannya berarti 40%. Sehingga yang bisa jadi progres kita nanti ke depan, bahwasanya kita harus mempunyai langkah untuk meningkatkan cakupan tadi itu. Oke? Nah, kemudian untuk yang perlindungan khusus juga, itu pemenuhan hak anak yang diaksipil. Perlindungan khusus misalnya, berapa jumlah anak yang ada di wilayah tersebut dibandingkan jumlah kasus kekerasan yang terjadi. Oke? Nah, kalau semakin, contohnya tadi kalau 100 anak, jumlah kasus di Mojokerto 25, berarti sudah 25% terjadi kasus ya. Jadi, dari misalnya 1/4 kan, berarti 20%. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kegiatan-kegiatan yang termuat dalam rencana aksi. Bapak Ibu, rencana aksi Bapak Ibu itu kan dibuatkan dalam suatu matriks ya, dalam periodisasi tahunan atau 5 tahunan. Biasanya rencana aksi itu disamakan dengan masa bakti dari kepala desa. Kalau camat mungkin bisa bergeser ya, nggak ada masalah kalau berganti camat. Kalau rencana aksinya adalah itu apa? Capaian tahunan. Tahun pertama apa, tahun kedua apa, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang lain adalah monitoring. Nah, ini dilakukan adalah 3 bulan sekali, Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk evaluasi itu dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi saya sampaikan di awal tadi, rasanya tidak fair apabila yang melaksanakan kita dan yang menilai kita. Tentunya itu tidak fair. Tentunya tidak objektif, banyak sekali subjektivitas nanti, sehingga sangat mungkin Bapak Ibu di dalam penilaian tadi itu bisa mengundang pihak ketiga yang tahu tentang kabupaten layak anak atau desa layak anak, kelurahan layak anak maupun kecamatan layak anak. Jadi Bapak Ibu bisa mengundang dari unsur kabupaten, unsur lembaga masyarakat yang tahu betul tentang KLA, atau kami yang di provinsi untuk bisa menjadi tim MONEF atau pemantauan atas hasil kinerja oleh dari tim gugus tugas tadi. Saya rasa demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan dalam sesi diskusi dan tanya jawab ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Pak Chandra yang telah memberi materi tentang advokasi, gugus tugas, dan indikator desa layak anak. Kita beri aplaus yang meriah untuk beliau. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya beri kesempatan kepada 3 orang penanya, mungkin dari kecamatan, desa, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ainul Lobek, Sekretaris Desa Kemlagi, Bu. Sekretaris Desa Kemlagi. Iya. Terkait materi yang dibahas pada pagi hari ini tentunya terkait juga dengan anggaran yang ada di desa, Bu. Ini sebetulnya mohon maaf ya, ini ada dari DPMD sebetulnya, karena terkait dengan anggaran yang di desa. Tentunya kegiatan ini kan perlu anggaran ya, terutama untuk desa layak anak maupun ada forum anak desa kan juga dibuat beberapa hari yang lalu. Kebetulan Kemlagi, Kecamatan Kemlagi ini sudah membentuk desa layak anak dan juga forum anak desa. Nah, ini terkait dengan anggaran, ini mohon petunjuk ya, terutama untuk anggaran kami yang di desa ini. Karena untuk tahun 2022 ini kan sudah ada perdesnya, Bu, tentang APBDes tahun 2022. Sehingga nantinya kalau ada perubahan, tentunya kita juga nanti akan membuat perubahan anggaran di tahun 2022 ini. Untuk itu kami mohon petunjuknya, Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun
dengan Pak Ainur Rafiq yang sekdes dari Desa Kemelagi, Kecamatan Kemelagi. Ini Pak Desa ada di sana Pak, di Kecamatan Kemelagi, tapi sudah almarhum Pak. Pensiunan dan ramil di sana, di Kemelagi. Baik, dengan anggaran dana desa, ADD, ini memang perlu memang Bu, ada koordinasi, karena yang mempunyai wilayah itu adalah yang mempunyai tusi melekat dekat dengan teman-teman yang ada di desa adalah di Dinas PMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di dalam peraturannya juga sudah diatur dengan undang-undang terkait dengan pemerintahan desa, dan itu juga mencakup anggaran dana desa. Oke. Bapak Ibu, kepala desa, kepala lurah otomatis langsung ya struktural. Kepala desa di sini mempunyai undang-undang tersendiri. Ini kami sampaikan bahwasanya di dalam dalam penyusunan rencana APBD Des, tolong Bapak Ibu alokasikan. Memang sementara ini di desa, baik itu di perkotaan maupun di kabupaten itu banyak sekali yang menyentuh itu yang paling persentasenya terbesar adalah pembangunan fisik. Betul ya Pak Kades, Bu Kades, pembangunan fisik yang paling banyak. Misal bangun jembatan, bangun jalan, bangun sarana olahraga dan lain sebagainya. Fisik yang bisa terlihat secara nyata. Betul ya Pak, Bu? Nah, mohon mulai hari ini dan seterusnya Bapak Ibu bisa mengalokasikan dalam pembangunan manusianya. Nah, karena pembangunan fisik itu bisa tercapai dengan baik apabila pembangunan manusianya juga bisa, Bapak Ibu bisa mengalokasikan dana terkait dengan sosialisasi, memberikan istilahnya sedikit anggaran kepada kegiatan-kegiatan terkait dengan KLA ini. Misalnya ya Bapak Ibu, mengoptimalkan peran forum anak desa di dalam 2P, pelopor dan pelapor tadi itu. Nah, tentunya kan butuh anggarannya kan tidak terlalu banyak, Bapak Ibu menyediakan tempat, hanya makan minum mungkin ya Bapak Ibu ya. Dan kalau sangat dimungkinkan mungkin bisa memberikan bantuan transport kepada anak-anak kita tadi. Itu satu. Kegiatannya apa saja bisa di-arrange Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu di dalam kesempatan Musrenbang Des, Musrenbang Kelurahan maupun Musrenbang Kecamatan, termasuk di Musrenbang Kabupaten, tolong dilibatkan unsur dari forum anak ataupun perkumpulan organisasi anak. Untuk apa? Untuk menyuarakan suara anak. Karena tidak semua aktivitas itu linear dengan anggaran, tapi memang sebagian besar kegiatan itu memang harus dianggarkan. Kan gitu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, apabila di tahun yang sudah berjalan ini, sudah masuk di triwulan 2 ini, Bapak Ibu masih belum menganggarkan terkait dengan kegiatan yang terkait dengan Dekelana maupun Kelana ini, mungkin harapan kami di PABBDes nanti pertengahan di Agustus ya sudah mulai penyusunan dan Oktober mulai pelaksanaannya, Bapak Ibu bisa menganggarkan, mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Dekelana tadi, Desa Kelurahan Layak Anak. Sosialisasi aja dulu Pak, manfaatkan, optimalkan peran forum anak yang di sana. Itu tadi. Itu yang jawaban dari kami untuk Pak Ainur Rafiq, Sekretaris Desa dari Desa Kemelagi, Kecamatan Kemelagi. Mungkin jawaban kami sementara itu mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Ani. Matur nuwun. Terima kasih Pak Chandra. Kami tambahkan sedikit ya kepada Pak Ainur Rohim, Sekretaris Desa Kemelagi, yang tadi yang ditanyakan adalah berhubungan dengan anggaran ya. Ada beberapa desa Pak, terutama di Trowulan. Monggo bisa nanti mencontoh desa-desa yang ada di Trowulan. Kemarin kan saya juga di BPMD. Kegiatan itu memang seperti apa yang dikatakan Pak Chandra tadi, memang betul bisa dimasukkan kemana-mana. Jadi di kesehatan bisa, kemudian di pendidikan bisa, terus pemberdayaan masyarakat juga bisa. Terutama nanti untuk pencegahannya sebetulnya bisa dilakukan di kegiatan lain. Misalnya ada kegiatan PKK dan sebagainya, dimasukkan di situ bisa. Jadi undanglah seperti forum anak untuk dilibatkan dalam misalnya musrembang, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Jadi sebetulnya anak-anak itu
cuma kalau sudah terbentuk forum anak ya, anak-anak itu cuma sebetulnya untuk diberi snack acara rapat gitu aja tidak masalah, tidak tapi sayangnya saya berpesan kepada kepala desa karena ada kemarin yang berhubungan dengan forum anak yang datang di desa, Bapak Ibu sekalian, istilahnya saya nggak ada anggaran, jangan sekali-kali untuk menyampaikan itu kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita itu pengen maju, kenapa nggak didukung oleh desa? Sebetulnya begitu. Jadi kami mengharapkan untuk desa-desa supaya nanti seandainya sudah terbentuk forum anak, libatkan secara aktif dalam kegiatan desa. Demikian Bapak Ibu sekalian, baru sudah tidak ada yang ingin bertanya atau mendiskusikan dengan Pak Chandra, kita akhiri pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Chandra yang telah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau Bapak Chandra dapat terimplementasikan atau dilaksanakan bagi desa dan kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.